Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya mengucapkan selamat merayakan, mengingat kembali pengorbanan Kristus di atas kayu salib, di mana hari ini adalah hari di mana kita umat Kristiani merayakan, mengingat kembali pengorbanan yang begitu besar, yang begitu mulia di atas kayu salib. Dia yang telah mati di atas kayu salib menebus setiap kita dari dosa-dosa dan pelanggaran kita. Di mana hari ini ada hal yang berbeda, saudara-saudara yang terkasih. Tidak seperti di tahun-tahun yang lewat, yang kita lewati. Karena di tahun ini kita tidak bisa bersama-sama beribadah Jumat Agung di gereja karena situasi dan kondisi yang memaksa kita untuk kita bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Tetapi hal itu tidak mengurangi dari makna kematian Kristus di atas kayu salib yang begitu luar biasa, menebus setiap kita dari pelanggaran, dari dosa yang telah kita lakukan, hingga kita diperdamaikan dengan Allah dan boleh kembali kepada Bapa yang sejak awal mula dikatakan bahwa tidak ada jalan untuk kita kembali kepada Bapa. Tetapi Dia yang telah berkorban bagi kita untuk supaya kita bisa kembali kepada Bapa, memuliakan Dia. Dan terlebih dari itu, Dia menjanjikan hidup dalam kekekalan. Karena Yesus sendiri katakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dan Dia yang telah mati di atas kayu salib, yang menanggung setiap kita dari dosa itu, sehingga kita hari ini dibenarkan di dalam nama Yesus. Hari ini saya mengajak kita bersama-sama untuk melihat dari kebenaran, dari firman Tuhan yang dinyatakan bagi kita saat ini, sehingga kita semakin yakin, percaya kepada kematiannya, percaya kepada kebangkitannya yang membawa kehidupan. Di dalam Roma pasal 6 ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-12, terlebih dahulu saya akan membacakan firman Tuhan dengan perikop mati dan bangkit dengan Kristus. "Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa setiap kita ketika kita menerima Kristus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita mempersembahkan hati kita, mempersembahkan tubuh kita bagi Kristus. Kita telah dibaptis dalam kematiannya, dikuburkan bersama-sama dengan Dia. Maka ketika kita dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga atau supaya setiap kita yang telah mati di dalam Kristus dibangkitkan juga dengan Kristus di dalam kehidupan baru. Jadi oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih ya di dalam Tuhan, ketika pada awal mulanya
bahwa manusia itu sendiri tidak ada memiliki jalan kembali kepada Bapa ketika mereka mengalami kematian dan mereka akan mati selanjutnya. Tetapi ketika Kristus yang telah berkorban bagi kita di atas kayu salib, mempersembahkan hidupnya untuk menyelamatkan kita yang berdosa, ada harapan baru di dalamnya. Ada kehidupan baru di dalam Dia. Bahwa ketika kita mati di dalam Kristus, kita akan bangkit juga di dalam kebangkitan Kristus itu sendiri. Kita akan bersama-sama dengan Dia seperti yang dijanjikannya, bahwa kita akan bersama-sama dengan Dia di dalam sorga yang disediakan bagi kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan Dia, maka kita pun akan menjadi satu dengan yang sama di dalam kebangkitannya. Oleh sebab itu, kita tahu bahwa ketika dosa kita telah ditebus, ketika kehidupan lama kita turut disalibkan, artinya dimatikan di dalam Kristus, bersama-sama dengan Dia mati di atas kayu salib seluruh dosa dan pelanggaran kita, maka saat ini kita hidup dalam kehidupan baru di dalam Kristus. Apa yang dikehendaki oleh Allah di dalamnya, supaya kita terus-menerus hidup di dalam Dia. Seperti apakah orang-orang percaya yang hidup di dalam Kristus itu sendiri? Dikatakan adalah ketika kita menyalibkan kedagingan, menyalibkan segala dosa dan perbuatan jahat kita, maka tubuh dosa kita hilang kuasanya, supaya kita sungguh-sungguh menghambakan diri kepada Kristus, mempersembahkan seluruh anggota-anggota tubuh kita bagi kemuliaan Allah, mempersembahkan anggota-anggota tubuh kita untuk menjadi senjata kebenaran. Karena dikatakan, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Oleh sebab itu, kita harus mematikan segala dosa dan pelanggaran di dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita memahami, mengerti bahwa kita telah mati dengan Kristus, kita pun percaya kita akan hidup juga dengan Dia. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Yang dikehendaki oleh Tuhan di sini adalah, saudara-saudara, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, yaitu menuruti keinginan dosa. Kita tahu bahwa sebelum kita mengenal Kristus, sebelum kita percaya kepada Kristus, secara otomatis, secara tidak langsung, bahwa kita telah menyerahkan anggota-anggota tubuh kita untuk dipakai oleh iblis menjadi senjata kelaliman. Anggota tubuh kita dipersembahkan kepada dosa dan menyerahkannya kepada pimpinan dan kuasa roh jahat. Tetapi sebagai orang-orang percaya yang hari ini kita percaya melewati kematiannya, kita pun siap untuk mematikan segala keinginan-keinginan dosa yang melekat di dalam hidup kita. Di dalam Kolose pasal yang ketiga dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ketika kita mempersembahkan tubuh, roh, dan jiwa kita kepada Kristus, hendaklah kita pun mematikan keinginan-keinginan daging, mematikan di dalam kehidupan kita segala yang duniawi, segala yang cabul, najis, nafsu jahat, dan keinginan-keinginan jahat, dan segala keserakahan, keegoisan kita, mementingkan diri sendiri. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada kematian Kristus yang membawa damai sejahtera, kematian Kristus yang membawa kehidupan di dalam kehidupan kita, maka kita harus mematikan keinginan-keinginan daging yang berkuasa atas tubuh kita. Dan terlebih dari itu, kita harus menyadari bahwa hidup kita bukan diri kita lagi.
Apa yang dikatakan di dalam Galatia pasal 2 ayat 20 itu mengatakan bahwa namun aku hidup, bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi saudara-saudara, seluruh kehidupan kita adalah milik kepunyaan Allah itu sendiri. Dan kita harus menyadari bahwa ketika kita sudah ditebus, kita menjadi milik Sang Penebus kita, yaitu milik Kristus. Biarlah Kristus yang sungguh-sungguh hidup di dalam kehidupan kita, memimpin kita kepada kebenaran, memimpin kita di dalam jalan yang saat ini kita tempuh, yaitu jalan kebenaran menuju kepada kekekalan. Dan kiranya kita tetap taat setia sampai kepada akhirnya di dalam kehidupan kita. Bahwa hidup kita yang sementara ini sungguh-sungguh kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan lebih daripada itu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita masih hidup sekarang ini, Allah punya tujuan supaya kita sungguh-sungguh menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini. Allah memiliki tujuan bahwa inilah hidup orang-orang yang percaya, hidupnya di dalam Kristus tidak lagi sama dengan dunia ini yang dikejar hanya dunia, tetapi kita melakukan apa yang dikehendaki oleh sorga untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Kehidupan yang sudah diperbaharui, yang kita pikirkan apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang sempurna di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, begitu kasihnya begitu besar di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Makanya dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Janji Tuhan sangat jelas bagi kita, bahwa supaya kita tidak binasa bersama-sama dengan dunia, tetapi kita bisa keluar dari tempat ini, berjalan di dalam jalan Kristus menuju kepada kekekalan yang Dia janjikan, hidup abadi bersama-sama dengan Tuhan. Hidup yang sementara ini kita pergunakan dengan baik. Jikalau Rasul Paulus katakan, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dan jikalau aku hidup sampai hari ini, berarti hidupku memberi buah. Buah apa yang sedang kita berikan kepada dunia ini? Apakah buah yang baik, yang manis, yang sedap, yang bisa dinikmati oleh orang lain? Atau buah busuk, buah yang baunya busuk, buah yang baunya tidak bisa kita makan, kita nikmati, apalagi orang lain. Jadi itu adalah satu pilihan di dalam kehidupan kita. Apakah kita sungguh-sungguh mau hidup terus di dalam Kristus, atau kita hidup di dalam dosa yang menuju kepada maut, yang menuju kepada kekekalan dalam kematian? Atau kita mau memilih hidup dalam kehidupan yang baru, di dalam kekekalan bersama-sama dengan Kristus. Di sana dijanjikan bahwa hidup kita nyaman, aman, tentram, dan sentosa. Jadi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita bisa memaknai tentang kematiannya, sehingga kita sungguh-sungguh akan menghargai pengorbanan yang besar yang telah Dia lakukan. Dia yang telah menanggung setiap dosa dan pelanggaran kita. Dia yang telah dicaci maki, Dia yang telah dihina, dipukul, diludah. Dia yang telah disalibkan, sehingga hari ini kita memperoleh kelepasan, pembebasan, dan pemulihan yang daripada Allah. Jadi hendaklah di dalam kehidupan kita, hidup yang sungguh-sungguh di dalam Kristus, untuk kita sungguh-sungguh mematikan segala hal yang duniawi di dalam hidup kita. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dikatakan, sebab yang penting ialah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ia bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Yesus sungguh-sungguh telah mati bagi kita, mati supaya kita dibebaskan, dilepaskan dari dosa. Dia yang menanggung itu semua. Sehingga hari ini, bagaimanakah pandangan kita kepada Kristus? Apakah hanya untuk hal-hal duniawi saja? Atau sungguh-sungguh kepada satu tujuan yang sangat berarti di dalam kehidupan kita? Sadarilah saudara-saudara, kehidupan kita di dunia ini sementara. Tidak ada yang abadi. Tetapi ada satu kehidupan yang abadi, yang dijanjikan oleh Allah di dalam kehidupan
orang-orang percaya bahwa ia sendiri telah memikul dosa di dalam tubuhnya di kayu salib, yaitu dosa kita, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Kita telah disembuhkan oleh kuasa Kristus, sehingga hari ini kita sungguh-sungguh menjadi orang-orang percaya yang saat ini dengan sukacita kita bisa menghadap tahta kemuliaannya untuk menyembah Dia, untuk memuji Dia, untuk mengagung-agungkan Dia. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kematian yang membawa kehidupan baru bagi kita, menjadi manusia baru, tidak lagi sama. Kehidupan manusia baru adalah manusia yang telah melepaskan dunia ini. Sebab dikatakan firman Tuhan di bagian lain dikatakan bahwa orang yang bersahabat dengan dunia akan menjadi musuh Allah. Kita tidak selama-lamanya hidup di dunia, tetapi dikatakan dunia ini akan berakhir. Dunia ini akan dihanguskan dengan api. Dunia ini akan binasa. Tetapi orang percaya akan bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan kekalnya. Dia berjanji bahwa Dia akan datang kembali untuk kita. Dia berjanji Dia akan menjemput kita kemana Dia berada. Dia ada di sorga. Dia akan jemput kita untuk kembali kepada sorga, ke tempatnya, di mana di sana yang ada hanyalah kebenaran. Di sana yang ada hanyalah ketenangan. Di sana yang ada hanyalah damai sejahtera, sukacita senantiasa. Bagi kita yang merindukan hal itu, saudara-saudara, sungguh-sungguhlah hidup di dalam Kristus hari-hari ini. Hari-hari ini dikatakan hari-hari jahat. Berbagai daya upaya tipu dari kuasa roh jahat untuk kita dibawa hanyut kepada arus dunia ini. Tetapi sebagai orang-orang percaya, kita adalah orang-orang yang pantang menyerah, terus mengayuh dayung kehidupan, perahu kehidupan kita untuk melawan arus dunia ini, supaya kita tidak terbawa, tidak hanyut dengan arus dunia ini. Salah satu caranya adalah mematikan hal-hal yang duniawi, kenajisan, hawa nafsu, keserakahan, nafsu jahat itu. Kalau tidak, kita tidak akan mampu untuk mendayung perahu kehidupan kita melawan arus dunia ini. Jadi ketika kita menyadari bahwa panggilan kita hari ini hanyalah untuk Kristus. Jikalau kita hidup hari ini, hidup bagi Kristus. Kalau kita mati, mati bagi Kristus. Jadi artinya saudara-saudara, kalau kita hidup bagi Kristus hari-hari ini, apa yang kita pikirkan? Apa yang kita lakukan? Apa yang mau kita kerjakan? Yang dikatakan hidup bagi Kristus. Kita harus mengoreksi diri kita sendiri. Apakah hidup kita hari ini bagi Kristus? Atau bagi diri kita sendiri? Atau bagi golongan tertentu? Atau semua kepentingan adalah kepentingan kerajaan Allah yang kita hidupi hari ini? Apakah sungguh-sungguh hidup kita, tubuh kita ini menjadi senjata kebenaran atau senjata kelaliman? Kita harus menyadarinya. Dari apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat di hari-hari ini, saudara-saudara. Tanda-tanda zaman sudah kita lihat. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Di dalam akhir zaman, tanda-tanda apa saja yang akan terjadi. Hari-hari ini, semuanya kita lihat di depan mata kita sendiri. Sekali lagi, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Hendaklah hidupmu sungguh-sungguh di dalam Kristus itu sendiri. Dan hendaklah kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa. Dan kamu hidup bagi kemuliaan Allah. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini adalah di mana kita merayakan Jumat Agung. Perayaan yang sangat luar biasa. Yang di mana kita sendiri
telah ditebus dari dosa dan pelanggaran kita di atas kayu salib. Dan 3 hari ke depan, di hari Minggu tepatnya, kita akan merayakan Paskah, di mana kita menjadi orang-orang yang berkemenangan karena Kristus telah membuktikan kemenangannya. Dia bangkit di hari yang ketiga, membawa kehidupan baru. Itulah harapan baru. Itulah kehidupan baru kita di dalam Kristus Yesus. Walaupun kita masih ada di tengah dunia ini, tetapi hendaklah kita hidup bagi Kristus. Menyatakan kemuliaannya, menyatakan kasihnya bagi dunia ini. Karena dunia ini mulai kehilangan kasihnya. Saudara-saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini akan membawa kita dalam satu keteguhan iman dan percaya kita. Orang yang hidup di dalam Kristus, mati di dalam Kristus, adalah sesuatu yang sangat-sangat dan sangat berharga. Jadi di dalam orang percaya tidak ada ketakutan. Karena ketakutan akan kematian kekal itu telah dikalahkan dengan pengorbanan di atas kayu salib. Sehingga hari ini kita tetap bersuka cita. Walaupun situasi kondisi dunia ini menggentarkan. Situasi dunia ini menggoyangkan segala hal, segala bidang. Sampai kepada batin manusia. Tetapi sebagai orang-orang percaya, kita tetap bersuka cita karena keyakinan kita akan keselamatan yang kekal dari Dia yang telah bangkit, dari Dia yang telah naik ke sorga, dan dari Dia yang akan datang menjemput kita, orang-orang percaya. Jadi bersuka citalah senantiasa di dalam Kristus. Nah, jadi saudara-saudara yang terkasih, semakin hari kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin hari semakin takut akan Allah. Bukan karena ada kondisi dunia yang sedang goncang. Bukan karena ada sakit sampar, sakit menular yang saat ini sedang bergelora. Tetapi sebagai orang-orang percaya adalah bagian kita untuk tetap datang kepada Tuhan, memuji menyembah Dia. Untuk datang kepada Tuhan, untuk beribadah kepada Dia. Seperti biasanya. Bagaimana kita memuji, menyembah Allah dan mempermuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Bukan karena ada corona ini yang membuat kita terus beribadah siang malam kepada Tuhan. Tetapi karena itu adalah kewajiban kita sebagai umat-umat yang percaya menyanjung tinggi Dia. Untuk tetap beribadah, menyembah, bersyukur kepada Dia. Di dalam hari lepas hari, di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan memberkati firman yang sudah kita dengarkan saat ini. Kita akan berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur kepadamu. Karena kami tahu atas kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kasih setiamu yang besar, terlebih kasih karuniamu di dalam hidup kami. Hingga kami saat ini, dengan keteguhan iman percaya kami bahwa Engkau telah mati bagi dosa kami. Hingga kami diselamatkan hari ini. Hingga kami percaya bahwa kami ada di dalam jalan kebenaran. Menuju kepada kekekalan yang Engkau janjikan. Bapa di sorga, terima kasih. Sungguh kami bersyukur kepadamu. Lewat pengorbanan-Mu yang begitu mulia. Yang begitu berharga bagi kami. Kami diselamatkan. Engkau yang menanggung setiap dosa pelanggaran kami. Engkau yang menanggung sakit penyakit kami. Hingga kami percaya kami telah disembuhkan. Hingga saat ini kami percaya kami ada dalam pemulihan yang telah dilakukan Allah. Hingga hubungan kami dengan Bapa dipulihkan. Hingga hari ini kami dengan yakin dan percaya ketika kami berdoa datang memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan mendengarkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Dan kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan ini. Diberkatilah kami dengan kekuatan kemampuan surgawi. Sehingga kami akan memahami maksud dan rencana Tuhan di dalam hidup kami. Dan hingga kami sungguh-sungguh dalam hidup kami memandang kepada kebenaran-Mu yang murni.
Hingga hidup kami bukan hidup dalam ketakutan, hidup dalam kegentaran, hidup dalam kekhawatiran, tetapi hidup kami hidup dalam kepastian, hidup dalam sukacita, hidup dalam damai sejahtera senantiasa. Tuhan kiranya memberkati setiap kami yang mendengar ini dengan berkat-berkat yang baru, dengan berkat kekuatan kemampuan yang baru untuk melakukan apa yang benar, apa yang berkenan, apa yang sempurna di hadapan Tuhan. Hingga hidup kami sungguh hidup dalam damai sejahtera Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bersyukur kepada Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Tuhan, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita dan kita akan menerima berkat Tuhan. Haleluya. Kita akan berdoa. Bapa di sorga, segala puji, syukur, sembah, sujud kami hanya bagi Engkau, ya Raja di atas segala raja. Kami telah memuji-muji Engkau, kami telah memuliakan Engkau di dalam hidup kami. Melewati nyanyian kami, melewati penyembahan kami, melewati sorak-sorai kami. Kami memuliakan Tuhan dan kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami di hari ini. Hingga ibadah ini ibadah yang berkenan di hadapan Allah. Ibadah yang mempermuliakan Tuhan. Dan ibadah kami ini kami persembahkan hanya bagi Allah. Dan seluruh hidup kami, tubuh, roh, dan jiwa kami persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kiranya ibadah kami ini seperti dupa yang baru bau harum, yang menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa di sorga. Hamba-Mu berdoa bagi setiap kami umat-umat-Mu yang saat ini ada di dalam ibadah ini. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka, keluarga, rumah tangga mereka kiranya diberkati oleh Allah. Anak-anak mereka diberkatilah kiranya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Hingga setiap kami akan terhindar terluputkan dari segala hal yang jahat. Dari kuasa-kuasa roh jahat, dari kuasa sakit, penyakit, sakit sampar, sakit menular. Hingga hidup kami sungguh ada di dalam bentengnya Tuhan. Ada dalam perlindungan yang sempurna yang datangnya dari Allah. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu dan berterima kasih kepada Allah. Dan jikalau saat ini ya Tuhan kami akan mengakhiri ibadah ini, kami bersama-sama akan berdoa seperti yang Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita terima berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus dan di dalam Roh Kudus yang akan menuntun, memimpin, membimbing seluruh hidup kita. Dari sekarang ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua menjemput kita orang-orang percaya. Sama-sama saya katakan amin. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati. Selamat merayakan Jumat Agung.